buat yang penasaran banget nih, pengen masuk Paragon gimana sih caranya? Atau gimana sih daftar-daftarnya? Ini buka aja Instagramnya grow@paragon. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama gue, Edsel Evander, di konten Edu Podcast. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang tips and trick masuk manajemen trainee di beauty industry atau beauty company. Menarik kan? Tapi sebelum mulai videonya, gue minta bantuan kalian dulu ya guys, untuk klik tombol subscribe channel gue, dan klik tombol lonceng, supaya kalian dapat notifikasinya setiap gue ngupload video baru. Oh iya, buat teman-teman yang belum follow IG gue, kalian boleh banget follow IG gue ya, linknya ada di video deskripsi di bawah. Oke? Nah, sekarang gue akan kenalin dulu company apa sih yang mau kita omongin kali ini. Yuk, kita simak. Nah, kalian bisa baca sendiri di website-nya di sini. Paragon itu adalah cosmetic manufacturing company. Jadi, company yang menghasilkan produk-produk kosmetik atau skincare. Ya, mungkin kalian pernah dengar soal Wardah atau Emina, terutama buat yang cewek-cewek nih, ya kan? Nah, itu company yang mau kita bahas saat ini. Karena company ini punya program MT juga, guys. Nah, nih bisa dilihat, manajemen trainee, ya kan? Nah guys, apalagi sih yang menarik dari program MT Company ini? Kenapa sih gue mau bahas ini banget? Karena yang gue lihat dari beberapa divisi yang mereka buka, itu rata-rata atau kebanyakan mereka buka untuk semua jurusan guys. Jadi nggak peduli kalian dari jurusan apa aja, nih tulisannya, minimum of bachelor S1 in all major. Selama kalian punya gelar S1, dari setiap jurusan apapun itu, kalian bisa daftar ke perusahaan ini guys. Nah udah nggak sabar kan detailnya kayak apa? Yuk langsung kita tonton videonya. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang istimewa, yaitu Diana Anissa Dewi atau yang nah, kita lihat dulu background-nya. Nah, yang membuat unik podcast kali ini itu adalah Diana ini adalah lulusan teknik mesin. Ngapain lo teknik mesin masuk sini? Keren. Nyasar ya? Jadi kalau misalkan di direktorat aku itu, product innovation itu sebenarnya lebih kayak konsep si produknya, tapi awal-awal ya kita ada studi marketnya mau kayak gimana, tren-tren segala macam. Habis itu kita sebenarnya inti dari direktorat aku itu si product innovation itu adalah ngekonsep dari nolnya banget gitu, secara keseluruhan, mulai dari packagingnya, dari formulanya, terus misalkan kalau di makeup itu warna-warnanya, nama produknya, terus klaim-klaim yang biasanya ada di belakang packaging itu, ya itu juga di director aku. Kan waktu daftar si Paragon itu kan ada boleh masukin beberapa pilihan gitu kan. Nah, waktu aku lihat ada lowong kosongnya di mana aja direktoratnya, ada dua direktorat yang menurut aku menarik, yaitu si direktorat aku yang sekarang, si product innovation, sama packaging development. Nah, yang packaging development ini yang aku bilang tadi, yang direktorat yang di pabrik-pabrik itu. Nah, tapi aku taruh pilihan satunya tetap di product innovation, yang kedua di product development gitu. Nah, ini mungkin karena dari CV-nya segala macam, atau dari gimana cara aku present, atau gimana cara aku jawab waktu aku di interview kayak gitu-gitu, aku lebih menunjukkan tanda-tanda cocok ke product innovation-nya gitu, instead of si packaging. Ya udah, masuk deh. Bisa ceritain nggak dulu, sebutin dulu deh step by step rekrutmennya dulu kayak apa sih dari awal sampai akhir? Terdiri dari apa aja prosesnya? Jadi yang pertama itu psikotes, udah pasti psikotesnya yang ngerjain gitu kan. Nah tapi itu kayak dibagi jadi 3 sesi gitu kalau nggak salah, aku agak lupa. Jadi yang pertama ya yang biasa gitu, yang ada gambar, terus ada hitung-hitungan suruh cepet kayak gitu. Terus yang kedua tes koran yang panjang itu. Terus yang ketiga itu ada kayak psikotes yang semi udah menjurus, kayak pertanyaan-pertanyaannya bukan yang kayak psikotes yang sebelumnya lagi, tapi kayak lebih esai gitu, kayak kenapa mau ini, kenapa mau itu gitu. Kayak departemen ini, kenapa mau departemen ini, terus kamu mau bawa apa Paragon ke depannya, kayak gitu-gitulah. Yang ketiga tuh kayak gitu. Tapi masing-masing sesi itu ada penyisiannya gitu. Jadi kayak yang pertama waktu itu 300-400an orang gitu. Terus yang kedua disisihin lagi jadi sekitar 70-an sampai 100 orang, aku lupa. Terus yang ketiga ini yang udah tinggal dikit, yang kayak tinggal 40-an.
40-40an lah gitu kayaknya. Nah, udah lolos sampai yang ketiga ini, masuk ke interview psikolog. Interview psikolog. Nah, kalau yang interview psikolog aku nggak tahu sih berapa orangnya, soalnya dihubungin satu-satu gitu kan. Dihubungin satu-satu, terus di jamnya juga jamnya ditentuin gitu, jadinya nggak tahu lolos berapa gitu. Terus setelah interview psikolog udah lolos, interview direksi. Nah, interview direksi itu sekitar 10-an orang. Gitu. 10 orang doang? 10 atau 15 gitu. Ya tinggal dikit gitu. Rekrutmennya itu di kampus atau di website, langsung daftar, dipanggil ke tempat mereka untuk interview tes atau gitu? Kalau di websitenya ada, cuman waktu itu aku kebetulan di job fair ITB. Job fair ITB, oke. Jadi daftarnya di ITB, onsite. Oke, di ITB langsung ya. Tesnya juga berapa hari tuh total? Itu tadi psikotes dan lain-lain itu beda-beda hari atau dalam satu hari penuh selesai? 2 hari? Yang psikotesnya dalam sehari. Abis itu kayak 3 hari kemudian gitu, pas aku masih di Bandung juga, diumumin kalau akan interview psikolognya juga masih di Bandung juga. Terus dari interview psikolog ke interview direksinya itu kayaknya sebulan deh nungguinnya. Waktu itu diinfoin kayak paling lama diinfoin akan sebulan kalau misalnya lolos interview psikolog gitu. Terus akhirnya lolos, ya udah. Tapi cepet sih itu prosesnya, maksudnya kan aku lulus Maret, terus April aku daftar, Juni aku mulai kerja, udah. Oh, cepet ya? Cepet loh. Juni mulai kerja, tapi induction-nya Agustus. Iya, telat. Jadi kerja dulu tuh? Iya, kerja dulu. Karena nungguin yang batch-batch lainnya ya? Dapat. Nah, jadi kalau rekrutmennya tadi psikotes. Oke, psikotesnya soalnya kayak apa? Standar psikotes yang kayak gambar-gambar gitu atau apa? Yang pertama sama kedua standar psikotes ya. Yang pertama sama kedua tuh, aku pokoknya semua udah nggak inget sih sebenarnya. Cuman itu mirip-mirip banget sama semua psikotes yang pernah aku jalanin sebelumnya gitu. Jadi kayak ya udah sama aja. Jawabannya juga aku kadang-kadang udah hafal malah. Jadi ya udah kayak hitung-hitungan yang pecahan biasa gitu kan. Terus habis itu yang gambar-gambar yang lengkapin pola gitu kan, yang pola itu. Oke. Terus yang gambar ada titik, terus disuruh kita gambar dari gambar itu kita terusin gitu. Yang ada 8 kotak kan? Itu. Oke. Terus ada juga yang suruh gambar orang, yang ada gambar orang, terus suruh pohon ya, sama yang orang yang disuruh ngasih tahu namanya siapa, usianya berapa, literally udah gitu. Sama persis kayak psikotes sebelumnya. Oke. Setelah psikotesnya 2 kali ya tadi kan? 2 kali. Yang kedua itu bedanya apa? Pertama? Oh, yang kedua itu tes koran. Jadi kalau misalkan psikotes yang pertama, kalau misalkan yang pertama nggak lolos, ya udah nggak usah tes koran. Itu asiknya itu sih. Jadi kayak nggak perlu itu kan, kayak udah ngerjain psikotes panjang, taunya nggak lolos gitu. Ini nggak, jadi kayak dibagi. Kalau misalkan yang psikotes pertama nggak lolos, ya udah. Ini hari yang sama ya berarti? Hari yang sama ya? Iya, hari yang sama, cuman beda setengah jam gitu. Langsung diumumin istirahat gitu makan ya? siang. Oke, terus setelah koran apa lagi? Abis koran itu yang psikotes yang tapi pertanyaan-pertanyaan esai gitu, kayak kenapa mau masuk sini, apa yang mau kamu berikan. Ya kayak gitu lah. Itu di hari yang berbeda besoknya atau gimana? Enggak, tetap di hari yang sama. Ini bahkan kayak kalau yang ini jedanya kayaknya 10 menit, 15 menit gitu Kak. Karena nggak ada. Iya, makanya ya. Tapi yang ketiga itu nggak terlalu intens deg-degannya gitu, nggak ada sih. Cuman kayak ngisi biasa aja gitu. Wawancara psikolog apa aja tadi yang ditanyain selain Dena yang bilang tadi dia bisa tahu soal passion Dena gitu?
Masih ingat nggak apa aja yang interaksi yang dilakukan saat itu? Ini juga sama persis sama interview perusahaan sebelumnya gitu sih. Jadi kayak aku tuh bahkan ngomongnya udah selancar itu, saking aku tuh ngulang-ngulangin terus gitu. Kayak kenapa masuk mesin lah, waktu di mesin TA-nya tentang apa. Aduh, tapi jangan tanya sekarang, saya udah lupa. Ngapain nanya TA-nya? Itu adalah ya kalau kalian salah itulah. Benar-benar udah lupa. Ya, ya kayak gitu. Terus habis itu ditanyain tentang CV-nya, kayak dijelasin satu-satu gitu kan, pengalaman-pengalamannya kayak organisasi. Kan waktu itu aku mesin music club. Di organisasi tuh ngapain aja, peran aku di sana tuh ngapain. Terus habis itu sama ada interest, hobbies and interest kan. Terus ada portfolio si YouTube itu, terus aku jelasin aja aku ngapain gitu untuk melakukan hobi itu. Aku misalkan editing, terus aku rekaman sendiri, aku nge-take videonya sendiri, main instrumen apa aja kayak gitu. Aku pokoknya itu kayak beneran curhat aja deh, kayak orang curhat, saking gak ada tegangnya karena aku dulu memutuskan untuk jujur itu kali ya. Jadi kayak ya udah ditanya apa aja aku jawabnya seadanya aku banget gitu, kayak udah cerita aja gitu. Yang biasanya kalau di CV itu orang-orang justru lebih pengen ngelupain soal hobisnya, mereka nggak mungkin lah dibaca gitu. Udah lu lupain aja, ekstrakurikuler juga kalau nggak nyambung sama profesinya udahlah lupain aja, nggak usah terlalu banyak atau dicantumin gitu. Tapi justru di sini di CV ini yang bikin dia keterima tuh adalah hobisnya, extracurricular activitiesnya, dan ini apa namanya YouTube-nya, dan juga apa namanya soft skill lain di luar main background-nya Dena sebagai mechanical engineer. Itu justru mengharukan terima ya. Tapi kalau misalnya di Paragon sendiri pas manajemen training itu pegawainya, maksudnya si MT-nya ini di training properly nggak? Bahkan sampai sekarang tuh bener-bener training terus, kayak tiap minggu tuh pasti ada deh kayak ngobrol sama supplier lah, terus habis itu training internal sendiri, maksudnya misalkan ada sharing-sharing gitu. Itu tuh sampai sekarang ada, bahkan gak cuma MT. Kalau waktu MT mungkin trainingnya kencangnya di induction. Jadi induction tuh emang udah diprogram untuk ya udah step-stepnya gitu kan. Kayak hari ini belajar ini, besoknya belajar ini, besoknya belajar ini, besoknya lagi. Setelah si manajemen trainingnya selesai, tetap sampai sekarang tuh kita masih dikasih training terus gitu. Jadi kan aku kan backgroundnya teknik mesin nih, jadi aku nggak pernah ada tahu bisnis sama sekali gitu. Nah, waktu selesai MT, mungkin training-trainingnya lebih ke arah situ kali ya, kayak bisnis proses, terus marketing dulu ya gitu, kayak sesuatu yang aku nggak pernah pelajarin di kampus sebelumnya, tapi ilmu yang aku butuhin buat aku kerja di sini gitu. Nah, tadi balik lagi ke interview tadi. Kalau misalnya interview BOD, apa aja itu yang ditanyain di situ? Bedanya sama pas interview psikolog, apa ya? Interview BOD tuh lebih imajinasi lagi, lebih halusinasi banget sumpah. Jadi tuh pertanyaan-pertanyaannya nggak mikir, jawabannya nggak mikir sama sekali. Bukan nggak mikir, maksudnya jawabannya tuh membuat aku berpikir, tapi bukan yang sesuatu yang aku tahu sebelumnya. Jadi itu unexpected gitu loh. Jadi itu kayak apa ya? Contohnya gimana? Nih, aku inget banget pertanyaan ini. Kamu kalau misalnya pergi ke pameran art gitu, kamu lebih suka lukisan atau art yang 3D gitu loh, yang udah kebentuk gitu. Pertanyaannya berarti kayak gitu. Pertanyaannya tuh kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ini kalau misalnya nonton film, kamu merhatiin apanya? Apa yang kamu paling perhatiin dari nonton film gitu? Apakah musik arrangement-nya, atau jalan ceritanya, atau gimana tokoh-tokoh dalam film tersebut berinteraksi satu sama lain, kayak gitu-gitu.
buat yang penasaran banget nih, pengen masuk Paragon gimana sih caranya? Atau gimana sih daftar-daftarnya? Ini buka aja Instagramnya grow@paragon, @grow@paragon, atau di websitenya karir.paragoninnovation.com. Ini udah jelas banget, udah ada gimana sih cara daftar rekrutmen Paragon nih. Ada giniannya, nih info-infonya, tata caranya udah ada di sini semua. Terus ini ada info-info kalau misalkan dia mau expo gitu ya, ada Paragonnya, ini udah. Makanya di follow aja, nanti pasti akan ada. Ini juga ada fitur Q&A customer service ya, mau nanya apa aja bisa dijawab di sini. Ya, jadi follow aja buat info-info terbaru dari rekrutmen Paragon, oke? Sekian. Mantap, demen aku sip. Jangan lupa guys, daftar Paragon sekarang, terutama Daftar jurusan Paragon, guys. teknik mesin. Buat semua yang jurusan teknik mesin, teknik perminyakan, daftar sekarang. Ya. Oke, thank you.